1 tahun pemerintahan Vandiko Gultom dan Martua Sitanggang. Samosir, Hot Journal. Bupati Samosir dan Wakil Bupati Samosir memaparkan kinerja selama 1 tahun dalam konferensi pers di Aula Kantor Bupati Samosir, Selasa, tanggal 26 April tahun 2022. Seperti apa konferensi pers di Aula Kantor Bupati Samosir? Mari kita saksikan. Vandiko Martua selama 1 tahun, Kabupaten 26 April 2022. Latar belakang kegiatan, dasar pelaksanaan kegiatan konferensi pers yaitu dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Samosir tahun anggaran 2022 dengan nomor rekening 216022012 untuk sub kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas. Tujuan penyelenggaraan konferensi pers itu yaitu untuk menjalin komunikasi antara pemerintah Kabupaten Samosir dengan media yang ada di Kabupaten Samosir terkait pembangunan dan isu-isu yang sedang berkembang di Kabupaten Samosir. Pelaksanaan kegiatan tanpa ada waktu kegiatan Selasa 22 April pukul 10 sampai dengan selesai bertempat di ruang aula kantor bupati. Peserta konferensi pers hari ini, pertama itu peserta konferensi pers terdiri dari seluruh insan pers, wartawan, jurnalis yang bertugas di Kabupaten Samosir. Yang kedua, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Samosir. Pembiayaan kegiatan konferensi pers di daerah Kabupaten Samosir tahun 2022 pada program informasi dan komunikasi publik, kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten kota dengan sub kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas. Demikian laporan kegiatan konferensi pers ini untuk dapat kita ikuti bersama. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan pantun untuk Bapak Ibu. Pulau Samosir pulau yang unik, penduduknya dikenal orang yang gigih. Beribu terima kasih dari kami telah berkenan hari di konferensi pers hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kadis. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mendengarkan paparan oleh Bapak Bupati terkait refleksi 1 tahun pemerintahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Samosir. Kepada Bapak Vandiko Gultom, kami persilakan. Sambutan oleh Bapak Bupati, kami persilakan. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Yang saya hormati Bapak PJ Sekda, yang saya hormati Bapak Asisten, yang saya hormati pimpinan SKPD yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati teman-teman dari insan pers yang hadir pada siang hari ini, dan yang saya hormati seluruh hadirin atau tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kembali dan segalanya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan berkat dari Tuhan kita semua masih diizinkan untuk dapat bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita bertemu ya, untuk melaksanakan temu pers dalam rangka refleksi 1 tahun kepemimpinan dari Bupati dan Wakil Bupati Vandiko Gultom dan Bapak Martua Sitanggang di Kabupaten Samosir. Adapun temu pers ini dilaksanakan dalam rangka pemaparan capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 1 tahun pemerintahan yang sudah berjalan selama ini. Setelah kami dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 26 April 2021, hal yang pertama kami laksanakan adalah melakukan rapat
orientasi penyusunan RPJMD Kabupaten Samosir tahun 2021-2026. Kegiatan ini adalah sebagai tahapan memasukkan visi dan misi dan program kerja Bupati ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang RPJMD Kabupaten Samosir tahun 2021-2026 yang telah disahkan pada tanggal 16 Oktober 2021. Di dalamnya tentu sudah tertuang visi dan misi Kabupaten Samosir, yaitu terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera dan bermartabat secara ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan, di mana dalam visi tersebut telah dijabarkan dalam 3 misi, yaitu yang pertama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan juga responsif, yang kedua membangun kemandirian ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan, didukung infrastruktur dasar yang berkualitas, dan yang ketiga meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan juga berbudaya. Selanjutnya, sebagai panduan untuk mencapai visi dan misi tersebut, kami sudah membuat 10 program unggulan, yaitu yang pertama tenaga medis yang handal. Tentu dalam 1 tahun pemerintahan Pandiko Martua sudah dilaksanakan peningkatan kualitas tenaga medis melalui tugas belajar untuk 12 orang dan peningkatan kualitas kerja tenaga medis melalui izin belajar sebanyak 105 orang. Yang kedua, peningkatan kemampuan guru dan juga pemberian beasiswa. Ya, dalam 1 tahun pemerintahan Pandiko Martua telah dilaksanakan peningkatan kemampuan guru melalui metode pelatihan bagi tutor PAUD dan tenaga pendidik dan pendidikan jenjang SD sampai dengan SMP yang dilatih oleh para tenaga pelatih yang teruji kompetensinya. Sedangkan untuk beasiswa, pemerintah Kabupaten Samosir sampai dengan April 2022 telah menyalurkan beasiswa untuk jenjang pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi sebesar 1,45 miliar untuk 1.986 pelajar atau juga mahasiswa. Yang ketiga, BPJS gratis. Dalam 1 tahun pemerintahan Pandiko dan Martua Setanggang sampai dengan April 2022 telah diserahkan kartu BPJS kepada 10.030 orang. Kemudian yang keempat, peningkatan jalan penghubung antar desa. Dalam 1 tahun ini pemerintahan Pandiko Martua telah melakukan pengadaan 5 unit dump truck, 7 unit ekskavator, 1 unit grader, dan 2 unit vibrator roller yang telah dilakukan untuk program yang pertama, sirkunisasi sepanjang 14.570 meter. Yang kedua, pembukaan atau pelebaran jalan sepanjang 20.710 meter. Yang ketiga, penataan jalan sepanjang 4.380 meter. Keempat, pembenahan jalan sepanjang 20.299 meter. Dan yang terakhir, normalisasi jalan sepanjang 740 meter. Yang kelima, pembangunan infrastruktur. Tentu dalam 1 tahun pemerintahan Pandiko Martua telah dimulai pembangunan TPA dan juga IPLT Batu Napal Desa Daerah Pintu, Kecamatan Harian pada tahun ini. Yang keenam, peningkatan layanan telekomunikasi dan juga internet. Dalam 1 tahun pemerintahan Pandiko Martua telah dilaksanakan peningkatan layanan jaringan internet dengan fiber optik pada kompleks perkantoran Parbaba dan juga Rianiate sampai dengan tingkat kecamatan, serta telah terjadi penambahan tower Telkomsel untuk penanganan blank spot pada kompleks perkantoran Parbaba melalui kerjasama dengan provider layanan internet.
Tentu ke depan kita harapkan tidak ada lagi daerah di Kabupaten Samosir yang mengalami atau terdapat kondisi blank spot. Yang ketujuh, kerjasama dalam penyediaan air minum. Untuk menjamin terlaksananya kerjasama dalam penyediaan air minum, telah disusun perda tentang Perusda sebagai dasar untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan air minum, dan perda ini telah masuk ke dalam Prolegda Kabupaten Samosir di tahun 2022. Dan yang ke-8, pembangunan pariwisata bersama yang dilakukan antara oleh pemuda dan juga masyarakat. Dengan telah ditetapkannya 5 desa wisata melalui keputusan Bupati Samosir nomor 77 tahun 2022, maka langkah selanjutnya yang telah kami lakukan adalah melakukan pendampingan dan penguatan desa wisata kepada 3 desa, pengembangan dan penguatan pelaku ekonomi kreatif kepada 3 UMKM, fasilitasi kelompok sadar wisata kepada 2 kelompok, pembentukan 3 kelompok Pokdarwis, pembentukan lembaga adat, dan penetapan 27 objek cagar budaya serta penetapan 3 situs cagar budaya. Berikutnya adalah telah dilaksanakannya kerjasama pengelolaan objek wisata dengan pemuda dan masyarakat, yaitu di Dermaga Jeti, bekerjasama dengan pemuda Batak Bersatu Samosir dan Samosir Kreatif Hub bekerjasama dengan komunitas sinergi. Yang ke-9, 6 produk UMKM berdasarkan potensi desa atau kelurahan, dan tentu untuk mendukung produk UMKM berdasarkan potensi desa atau kelurahan, maka telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain pelatihan barista, pelatihan pembukuan operasi sektor real, pelatihan digital marketing, pendampingan perizinan PIRT, pendampingan sertifikat halal, pendampingan sertifikat merek, dan pembuatan aplikasi. Yang ke-10, yaitu pupuk dan bibit merata. Untuk menjamin pupuk dan bibit merata bagi masyarakat, maka dalam 1 tahun pemerintahan Pandiko Martua telah disalurkan berbagai macam bantuan kepada para kelompok tani, antara lain pupuk dolomit sebanyak 165 ton, pupuk organik sebanyak 55 ton, pupuk organik cair sebanyak 1000 liter, bibit bawang merah sebanyak 6,6 ton, bibit kentang 4,4 ton, bibit jahe 4,4 ton, benih padi 12,5 ton, pelatihan pembuatan pupuk organik yang sudah dilakukan di 10 desa, pembangunan embung di 2 desa, dan juga pembangunan jaringan irigasi tersier di 4 desa. Selanjutnya, untuk melihat langsung dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kami juga sudah mencanangkan program, yaitu program Bupati dan Wakil Bupati berkantor di desa, yang mana kegiatan Bupati atau Wakil Bupati berkantor di desa ini tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan pelayanan pengurusan meliputi dokumen kependudukan, pelayanan kesehatan gratis, vaksinasi, penyuluhan KB dan stunting, serta pemberian bantuan pendidikan, penyerahan kartu Indonesia Sehat, dan pelatihan pembuatan pupuk organik. Selain itu, kami juga memastikan alat berat yang dikerahkan di desa-desa bekerja dengan maksimal, ya, untuk membuka jalan di desa sehingga gerak roda ekonomi dapat berjalan dengan baik. Sebagai catatan bagi kita semua, selama program Bunga Desa yang berjalan di 3 desa sampai dengan kemarin telah diselesaikan 1.382 kasus atau aspirasi kebutuhan dari masyarakat telah langsung dieksekusi oleh Bupati dan Wakil Bupati selama berkantor di desa. Inilah keunggulan yang kami lakukan selama berprogram berkantor di desa. Dalam 3 desa ternyata 1.382 aspirasi dari masyarakat bisa langsung kami eksekusi di tempat. Tentu ke depan kegiatan ini kami harapkan dapat lebih maksimal lagi untuk mengakomodir segala kebutuhan masyarakat,
Selain itu, dengan adanya program ini kami dapat melihat secara langsung dan juga berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui birokrasi yang cukup panjang. Maka keluhan masyarakat dapat kami dengar dan dapat kami langsung eksekusi di lapangan. Tentu inilah gambaran sekilas dari program 1 tahun kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentu mungkin selanjutnya nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Bapak Pejabat Sekda. Demikian yang dapat saya sampaikan, sekaligus pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman atau saudara-saudara kita umat beragama Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Horas, horas, horas.